Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan melanjutkan renungan tentang mengapa harus ada penebusan. Mengapa manusia tidak bisa dimaafkan saja oleh Allah. Mengapa Allah harus menjadi manusia dan menebus manusia dari penghukuman akibat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6 ayat 23 tertulis, bahwa upah dosa ialah maut. Dosa kecil atau besar, tetap hukumannya adalah maut. Semua dosa, apapun itu, hukumannya adalah maut, yakni kebinasaan kekal dalam neraka. Pelanggaran terhadap kehendak Allah adalah dosa, dan konsekuensinya adalah terpisah dari Allah, binasa kekal. Allah itu maha suci dan tidak dapat mentolerir dosa sekecil apapun ada di dalam surga dan hadiratnya. Jadi semua manusia sudah berada di bawah hukuman kematian kekal akibat dosa. Tidak ada yang luput satupun. Semuanya berdosa dan menuju maut sebagai hukumannya. Dapatkah manusia melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya supaya tidak dihukum? Bisakah kita membayar Allah sebagai tebusan dosa kita? Seandainya bisa, berapakah besarnya uang atau harta yang harus kita bayarkan supaya kita tidak dihukum? Apabila dosa dapat ditebus dengan uang, maka tidak ada satupun orang yang dapat membayar tebusan itu karena jumlahnya tidak terkira dan tidak dapat dijangkau oleh manusia untuk membayarnya. Faktanya adalah kita tidak dapat menebus dosa kita dengan uang, harta, kekayaan, apapun yang kita miliki, agar terhindar dari hukuman. Sebab Allah tidak menerima uang dan harta apapun sebagai tebusan. Allah yang punya langit dan bumi, serta segala isinya. Ia tidak perlu apa-apa dari kita. Bila demikian, dapatkah kita diampuni saja oleh Tuhan sebagai jalan keluarnya dan kita pun terbebas dari hukuman? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mungkin melanggar ketetapannya sendiri sebab Ia maha adil. Namun bersamaan dengan itu, Tuhan punya sifat maha kasih. Ia mengasihi manusia ciptaannya, tapi Ia membenci dosa dan semua pelanggaran terhadap firman-Nya, sehingga Ia harus menjalankan hukuman bagi semua manusia yang berdosa. Allah itu adil dan memegang aturannya. Namun hukuman itu tidak ditanggungkan kepada kita, melainkan kepada seseorang yang layak untuk menjadi penebus bagi manusia berdosa. Sang penebus itu haruslah manusia, bukan hewan, tumbuhan, ataupun malaikat. Karena yang berbuat dosa adalah manusia, maka penebusnya juga harus manusia. Akan tetapi penebus itu haruslah tidak berdosa, harus suci. Sebab bila sang penebus itu berdosa, maka ia tidak layak untuk menjadi penebus. Penebus bukanlah orang yang menjalani hukuman, tapi yang bebas dari hukuman. Agar seseorang dapat menebus dosa, maka ia haruslah bebas dari dosa. Sayangnya, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah Allah yang menyediakan penebus yang suci itu bagi manusia. Dan penebus itu adalah Allah sendiri. Sebab Allah maha suci dan tidak berdosa. Sebab itu Ia pun menjadikan dirinya sebagai manusia.
Ia menjelma menjadi manusia melalui seorang perawan bernama Maria, dan ia menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami tantangan dan pencobaan yang sama yang dialami oleh manusia. Namun ia tidak berbuat dosa. Itulah Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Mesias, Allah yang menjadi manusia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 tertulis, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Darah Yesus Kristus yang mahal telah menebus kita semua dari hukuman dosa. Ia yang menjalani hukuman itu, dan kita pun dibebaskan serta mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam Roma 3 ayat 25 tertulis, "Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah tidak memungkinkannya untuk mengampuni manusia begitu saja. Sebab Allah itu memegang dan berpaut pada aturannya. Tidak seperti manusia yang bolak-balik bisa mengganti aturan. Allah tidaklah demikian. Akan tetapi karena kasih-Nya, Ia menyediakan tebusan bagi manusia. Ia merelakan dirinya untuk mati bagi kita, semua orang yang berdosa. Biarlah renungan hari ini menguatkan saudara semua. Dan bagi saudara yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus, hari ini, saat ini, ambillah keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengakui Dia sebagai juru selamatmu, sebagai penebus saudara yang telah membebaskan saudara dari penghakiman dan penghukuman atas dosa. Berdoalah dan nyatakan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saudara semuanya, kuatlah selalu di dalam Tuhan, setialah sampai akhir. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dialah kekuatan kita. Oleh karena Dia, maka kita hidup. Dia penebus kita. Dia juru selamat kita. Dialah Mesias. Dialah Tuhan. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.